Qala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih, hari ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk di sini. Karena saya pikir itu hidup saya itu menunggu takdir di detik pertama saya berpikir. Ini saya ambil dari Al-Hikam. Saya salut pada Ibnu Taimiyah untuk menjadi surga di dunia katanya Al-Hikam. Maka tunggulah takdir Allah di detik engkau setelah berpikir. Jangan engkau berpikir dulu, karena takdir Allah belum turun kepadamu. Maka engkau menentukan takdir dirimu sendiri. Maka engkau di dunia tidak akan mendapatkan bahagia seperti surga. Ini Al-Hikam. Di sini sudah ngaji Al-Hikam ya? Insyaallah. Nah, dari sini sebelumnya saya terima kasih kepada pengasuh. Namanya juga panjang dari lupa. Pengasuh saya kagum, pengasuhnya luar biasa ganteng, dan saya kagum juga. Ternyata pertemuan pertama dengan pengasuh tadi saya juga, wah ini pengasuh ahli manajemen bisnis seperti itu. Dia sudah bicara sedikit, wah ini pengasuhnya yang masih muda, ganteng dan luar biasa. Salam pada beliau. Dan juga pada ustadz di sini saya yakin luar biasa, memiliki pengetahuan yang luar biasa. Hanya saja mungkin kita semua sebenarnya memiliki pengetahuan yang luar biasa. Hanya saja kita masih terhijab. Nah, hari ini saya juga akan membuka bagaimana membuka hijab bisnis yang ditutup, sebenarnya nggak ditutup oleh Allah, itu terhijab oleh diri kita sendiri. Hari ini saya coba ke sana. Dan juga terima kasih kepada yang hadir hari ini. Semoga mendapat rahmat Allah, dan hari ini kita dicetak menjadi manusia kaya dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah kalau kaya dunia saya sudah, tinggal kaya versi Allah saya belum. Hari ini saya kesini salah satunya menyebar kaya versi Allah, yaitu apa? Kita hidup harus bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain, bagi orang sekitar, tetangga kita dan seterusnya. Insya Allah itu cita-cita saya. Kalau kaya bagi saya sudah cukup lah. Ya punya baju saya pakai, punya handphone, punya rumah, punya istri, punya motor, punya mobil, punya tanah, punya apa yang kita inginkan punya. Nah, hari ini saya akan juga mengupas bagaimana cara kita menginginkan apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah, dan itu dalam bentuk bisnis. Menarik bukan ya? Saya hampir 20 tahun diutus oleh Gus Dur. Saya ini korbannya Gus Dur. Saya lulus dari pesantren gara-gara Gus Dur. Saya nggak mondok-mondok, hanya numpang tidur di banyak pondok pesantren, nggak mondok. Saya kenal Gus Dur tahun 80 berapa ya, waktu saya di pondok pesantren Darussalam Lokagung. Bapak saya alumni sana, keluarga saya sana. Saya di sana mau dipondokkan, dia ketemu Gus Dur. Baru saya 2 bulan ketemu Gus Dur. Wah, ada santri bagus, lebih bagus dari sini. Mana? Di Sukoharjo, ya As'ad masih ada. Akhirnya saya ke As'ad, mau mondok di sana. Kalau nggak salah 2 bulan atau sama tuh, kalau nggak salah nggak sampai 3 bulan lah. Saya masih di sana. Setelah saya cerita di Darussalam itu sama Kiai Syafaat, saya ketemu Gus Dur, mau mondok di sana, katanya ada Kiai hebat dari Kiai As'ad. Maka saya coba ke sini. Nah, Kiai As'ad itu cerita lagi. Kamu masuk sekolah di mana? Saya sekolah di BGA. Kebetulan saya sekolah BGA, Ikatan Dinas di 3 Situbondo saat itu. Nah, Kiai As'ad, saya di situ belum mondok, ketemu, masih menunggu. Saat itu kan dulu ketemu Kiai susah. Nah, saya diantar ketemu. Nah, setelah ketemu, ada santri hebat saya di Situbondo, yaitu di Pondok Seletreng sama di Mimbakan. Di sana ada anak saya, Rahalil. Saat itu Rahalil masih di rumah kecil di tepi sungai itu. Saya sering ngaji di situ. Saya tinggal di Kiai As'ad, di Kiai Samsul Arifin Mimbakan. Akhirnya saya mondok di situ sama di Seletreng ya, di Seletreng. Nah, begitu juga di situ gak lama. Saya cerita pengalaman saya lulus dari situ, saya di surga
dan seterusnya. Jadi pondok nggak tutup, numpang-numpang pindah-pindah. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya secara pribadi usaha saya itu jatuh bangun, gagal nggak bisa dihitung, susah dihitung. Ternak lele dulu gagal, bikin minimarket gagal, dan banyak lagi gagal. Dan saya sudah masuk di perusahaan itu 15 perusahaan, itu korban dari Gus Dur. Korban sudah 15 perusahaan, mulai dari Garuda Food, Mayora, Arta, banyak perusahaan. Tetapi di akhir jabatan saya itu saya menjadi marketing manager internasional di gudang garam. Dan di Madura ini saya juga pernah menjadi air minum top. Sepertinya saya hafal kalau Madura ini dari Bangkalan sampai Sampang. Di Pamekasan saya dulu kos di depannya di Sampang, Pamekasan 3 tahun saya kos di depannya kampus itu. Ada rumah kos utara jalan di situ. Begitu juga di Sumeneb dan seterusnya. Nah, akhirnya di umur 30 tahun saya jadi terakhir di gudang garam itu, gaji saya itu 2 digit berapa ya? Hampir 75 juta. Saya tinggal, ya. Itu saya tinggal karena saya kurang puas. Saya kurang puas karena saya masih karyawan. Ternyata karyawan paling tinggi itu pangkat tertinggi kan dipecat. Pangkat tertinggi karyawan kalau tidak dipecat ya mati. Wah, gak menarik ya. Tidak akan bermanfaat bagi orang lain, itu hanya bermanfaat bagi diri saya dan keluarga saya. Maka saya ingin lebih bermanfaat bagi umat. Akhirnya di samping saya menjadi pekerja, saya mulai merintis usaha, yaitu mencoba kecil-kecilan tasbih, mengelola tasbih. Nah, sebelum mengelola tasbih ini, saya sudah malang melintang belajar bisnis itu sampai ke Cina. Saya dengan Bupati Jember dikasih fasilitas belajar ilmu bisnis di Cina, dan itu dari Gus Dur juga rekomendasinya sama. Dan kemudian saya dilanjutkan belajar di Cina, di Jepang, belajar bisnis 5S, saya itu rahasia bisnis Jepang, filosofinya di sana. Ini nanti saya rangkum, ada materi saya. Coba, saya rangkum dalam materi rukun bisnis yang beriman. Nah, saya mendapatkan ilmu dari sana. Materi saya menjelaskan di dalam konsep bisnis itu harus dipahami dasar-dasarnya. Mungkin ada ya? Begini ya. Setelah perjalanan saya dari Gus Dur itu, akhirnya saya menemukan sebuah resume, yaitu rukun bisnis yang beriman. Rukun bisnis yang beriman yang saya ambil pengalaman-pengalaman sukses bisnis, bagaimana pertama Abdurrahman bin Auf membangun bisnis, dan kemudian Utsman bin Affan membangun bisnis, dan yang terakhir saya kagum kepada Sulaiman, bagaimana Nabi Sulaiman membangun bisnis. Ternyata saya pelajari di kitab-kitab kuno, Maliki, Hambali, Hanafi, saya tidak tahu yang menjelaskan tentang kupasan-kupasan, kajian-kajian, tafsir-tafsir itu yang mengupas tentang bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga bisnisnya Sulaiman. Kenapa Sulaiman kaya? Bagaimana cara mengendalikan bisnisnya? Hampir tidak dikupas. Bagaimana? Betul Pak? Insya Allah betul. Saya sudah ketemu terakhir dengan Profesor Agus Sunyoto. Itu pengarang buku Wali Songo yang terkenal. Itu orangnya Gus Dur juga. Dan akhirnya saya ketemu Gus Dur lagi. Itu sebelum jadi presiden. Imran, kamu saatnya kembali ke NU. Kaget saya. Kamu jangan terlena di dunia bisnis. Kamu saatnya kembali ke NU. Saya pikir, Gus, saya ini sudah masuk di terlanjur bisnis untuk orang-orang Cina, untuk orang Yahudi, Nasrani dan semuanya. Saya tidak kenal orang NU semua, walaupun darah saya NU. Saya juga belajar Wahabi, belajar komunis, belajar Syiah, dan semuanya saya pelajari Gus. Semua kitab-kitab bagaimana Al-Hikam dikaji secara komunis, Al-Hikam dikaji secara kitab Al-Hikam dikaji secara 5S, dan bagaimana Iyalumuddin dan seterusnya dikaji dalam bisnis tersebut. Akhirnya saya ceritakan, sudah, kamu nanti akan kembali ke NU sudah. Saya itu di luar nalar gitu. Bagaimana saya akan ketemu kiai-kiai besar? Dan ternyata betul. Dengan akhirnya pada tahun 3-4 tahun lagi, tidak tahu dari mana saya ditunjuk, ada pemilihan ketua LPNU, kok saya direkomendasi.
Ya, di situ berkahnya kenal Kiai Bukhari, Kiai Surat, ya di lembaga NU. Lembaga NU akhirnya ketemu. Nah, akhirnya saya dipilih menjadi ketua LPNU. Ada materi saya. Nah, dari pengalaman bisnis ternyata ada 5 bisnis setelah ini saya resume. Ini saya ambil dari kitab Al-Hikam dan Ihya Ulumuddin yang dikaji secara komunis. Itu. Coba ketemu ya. Ternyata bisnis itu ada 5. Saya juga kagum kenapa Abdurrahman bin Auf begitu sukses yang tanpa modal. Maaf, Abdurrahman bin Auf itu dikasih bisnis sama Rasulullah hanya silahkan engkau pergi ke pasar. Apa modalmu? Iman. Itu hadisnya begitu aja di hadis. Bagaimana cara mengurai iman di dalam pasar dan menjadi konsep bisnis yang besar sehingga seluruh Madinah itu menjadi wakafnya Abdurrahman bin Auf. Dan di Mekah menjadi wakafnya Umar bin Affan. Tidak ada kajian. Imam Syafi'i tidak pernah menggali ini. Karena Imam Syafi'i seorang ahli fikih yang warak. Ketika ketemu Imam Malik pun Imam Malik dicurigai. Ini imam besar kok mengumpulkan harta benda. Curiga. Imam Syafi'i baru sadar bahwa Imam Malik itu adalah orang zuhud di dalam kekayaan, sama dengan Sulaiman. Imam Syafi'i kaget ketika mau makan. Ini orang besar pelit sekali, saya nggak dikasih makan mulai tadi. Ditanya akhirnya sama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kenapa saya keluar dari masuk? Mohon maaf Imam Syafi'i, saya masih izin ke Allah untuk memberi kau makan. Kaget itu, Pak. Imam Syafi'i langsung yang ahli fikih luluh di situ. Wah, saya ini zuhud wajar karena saya miskin. Tapi Imam Malik yang kaya raya zuhud karena Allah, ini susah didapatkan. Seandainya saya memiliki emas seperti Imam Malik pengarang Al-Muwatta itu, apakah bisa ya Allah? Langsung bersyukur. Dia langsung belajar ke Imam Malik dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu, itu saya cerita. Hanya sebatas itu saja. Kajian-kajian lain tidak ada. Bagaimana cara mengelola SOP-nya, manajemen bisnisnya. Ternyata di balik Gus Dur saya suruh ke Cina sama ke Jepang, itu menemukan konsep ini yang akhirnya saya kembangkan di bisnis saya dan alhamdulillah bisa berkembang. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui. Ayo kita terapkan bersama-sama. Ini adalah murni Sulaiman yang saya kaji dari bahasa Ibrani, yang saya temukan, saya pelajari dari Yahudi. Ternyata konsep pertama ini, dompetku dompet Allah. Yahudi percaya ini Bapak Ibu. Dompetku dompet Allah. Penjelasannya bagaimana Bapak? Ditarik ini dengan PDF. Nah, merubah sentral finansial pada pikiran yang bertumbuh pada iman dengan menjadikan syariatnya sebagai SOP dalam setiap unit usaha dan bisnis. Jadi Nabi Sulaiman kaya itu hanya setitik debu kepada Allah. Kata Allah, ya Allah saya ingin melihatnya seluruh iman saya ini kalau diwujudkan di dalam bentuk seperti apa. Ambillah benda berikan ke saya wujudkan. Coba. Akhirnya Sulaiman mengambil segini, waktu sekitar batu. Coba ini Allah, saya ingin kamu jadikan ini iman saya yang segini saja saya ambil, wujudkan ke dalam bentuk wujud dunia. Wah, terlalu besar. Diambil kerikil yang kecil terlalu besar. Diambil setitik air terlalu besar, diambil debu terlalu besar. Akhirnya mengambil satu debu satu. Sudah, inilah wujud iman. Wujud imanmu dalam bentuk dunia. Nah, karena yang ngasih Allah tentu dalam kurun waktu terjadilah kekayaan Sulaiman. Itu ceritanya begitu. Ini kajian ini tidak ada di kitab mazhab. Yang ada di Yahudi. Di kitab-kitab penjelasan Yahudi Ibrani banyak sekali. Wah, saya kaget ini. Dan begitu juga jajaran Taoisme Cina di kitab-kitab kuno ada. Saya baca di sana. Ada ini tentang namanya bukan Solomon kan? Ya, namanya Solomon bukan Sulaiman. Ternyata ajarannya adalah mengakui karena dia percaya Tuhan, uang yang kita miliki itu bukan uang kita. Terlalu sombong kalau kita menganggap uang kita di dompet kita, di ATM kita, lahan kita, bukan. Itu uangnya Allah. Kita hanya disuruh mengelola manajemen SOP yang benar. Itu saja. Mari kita tanamkan filosofi dasar ini. Kita mendapat barokah dan ijazah dari Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Jadi itu bukan uang kita. Bahkan katanya Abdurrahman bin Auf dalam
bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Kalau kita menganggap uang kita ini harta kita, maaf, saya kufur sebenarnya. Kufur betul. Ini uangnya Allah. Wah, ternyata ini filosofinya dari Islam, ajaran Islam yang mengajarkan. Ketika dompet itu dompetnya Allah, kita yakini seperti itu, maka dompet kita manajemennya akan dikawal oleh Allah. Dengan apa? Dengan rukun Islam dan rukun iman. Kita lihat yang kedua. Materi ini nggak panjang ada iman. Yang kedua, ternyata terjadi begini. Modal, ikrar syariat. Meyakini bisnis sebagai ibadah jangan sampai beli. Jadi modal itu adalah berikrar kepada syariat. Ketika Abdurrahman bin Auf ketemu Rasulullah mau nikah, dia pemuda ganteng yang tidak punya apa-apa. Sudahlah, kalau kamu mau kaya ke pasar saja. Setelah ke pasar bingung di pasar. Ini ada di hadis, beberapa hadis kalau salah ada, saya nggak hafal ayatnya. Saya pernah baca beberapa kitab tentang hadis Bukhari juga ada, di Mujid juga ada, saya pernah baca. Nah, di pasar yang bingung lah, bagaimana menerapkan iman di dalam pasar ini. Satu hari gagal, 2 hari gagal, ada yang mengatakan pagi sampai sore berhasil, ada yang mengatakan 1 sampai 3 hari, ada yang mengatakan 1 sampai 7 hari, kira-kira begitulah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu di pasar bingung, melihat, mengamati orang keluar masuk di hari kedua sampai hari ke-7 menemukan. Ya, orang ke pasar itu kan mencari barang. Semua orang pasar pasti mencari barang dan bawa uang. Akhirnya dia di pintu pasar, setiap orang ditanya, Assalamualaikum, bagaimana caranya mau beli apa dengan sopan, mau beli apa? Akhirnya dibantulah oleh Abdurrahman bin Auf di dalam pasar itu, dibantu mencari apa dan dibelikan, diantarkan lagi. Tapi sebelumnya di pasar itu sudah didata, punya produk apa, harganya berapa, ditawarkan, ini harganya ada betul. Ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, akhirnya orang percaya sama dia, dikasih bonus, dikasih. Lama-lama semua orang tidak langsung ke pasar, langsung menjadi agennya Abdurrahman bin Auf yang mengantarkan, dan Abdurrahman bentuk tim. Dan sehingga besar, dia memiliki modal yang besar karena ada tim. Abdurrahman, kamu sangat murah ya, masih dikasih tugas terus. Sampai dia mampu beli emas dan menikah dan seterusnya gitu. Ya, akhirnya menikah. Setelah menikah, pasar itu menurut Abdurrahman umum. Maka ditata untuk dibuatlah pasar Madinah yang besar, itu adalah wakafnya Abdurrahman bin Auf. Dibuatlah pasar Madinah dengan SOP yang besar sehingga dia menjadi konglomerat besar. Nah, ini ikrar modal. Jadi kalau membangun bisnis, tolong tidak bisa dipakai modal, tidak. Iman kita cukup menurut saya. Tapi iman kita harus kita urai, kita jelaskan di dalam logika bisnis, standar-standar bisnis, pengelolaan keuangan dan seterusnya. Itu harus dilakukan. Akuntansinya, manajemennya. Kalau uang ini untuk istri, ya untuk istri. Itu anak, ya anak. Uang ini untuk modal bisnis, ya modal bisnis. Kalau modal uang ini hutang dari bank, notabene untuk bisnis, ya jangan beli. Untuk yang lain, ya jatuh. Arti standar itu. Next. Ini filosofi yang ketiga. Ini saya mari SOP bersyariat sebagai wujud iman. Ternyata Abdurrahman tadi muter-muter di dalam pasar itu dengan iman kepada Allah yang kuat, itu menjadi SOP. Bapak-bapak itu menjadi SOP-nya dia, menjadi SOP-nya dia, standar operasional dia untuk berhasil. Ya, sehingga itu didasari oleh iman. Sama kalau kita di pasar, kita di sawah dan seterusnya, itu didasari dengan iman. Insya Allah itu akan menjadi SOP kita di dalam menjalankan bisnis di sawah atau apa saja di dalam menjalankan. Insya Allah itu. Coba next lagi ini selanjutnya. Hanya 5 ya. Nah ini yang menarik dari ini terjadi pada Utsman bin Affan. Hakikat Allahu Akbar dalam bisnis itu beriman dan bersyariat. Jadi intinya begini. Dijelaskan jatuh bangun gagal sukses, banyaknya masalah dalam bisnis adalah hal yang paling terkecil dalam hidup ini karena masih ada yang besar. Allahu Akbar. Ini Utsman bin Affan mental bisnisnya luar biasa. Jatuh bangun dan bisnis itu dianggap ibadah oleh Allah. Kalau hari ini saya ditambah 100 juta dibuat bisnis kita itu sudah bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya mau buka toko, mau buka jualan cilok, jualan apa, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam menjalankan bisnis ya kita berzikir, kita sholawat, ya kita menyapa orang, silaturahmi. Ternyata bangkrut. Saya ke depan bawah. Ya, Utsman bin Affan sama. Itu dianggap syariat bisnis kok.
Saya tetap menjalankan uang Allah, tetap menjalankan uang Allah. Artinya begitu. Diakui sebagai tetap syariat. Dilakukan bisnis lagi. Utsman bin Affan juga bangkrut, jatuh bangun biasa, jatuh lagi. Tidak masalah ketika kita jatuh. Karena itu bagian yang sudah saya imani kepada Allah. Ketika ini terjadi, saya yakin malaikat tidak tega. Yakin malaikat Jibril tidak tega memutus ke malaikat Mikail terus kayak orang kuwi. Terus jatuh-jatuh dok bisnis. Kasihan. Coba pasti lapor ke Allah itu. Kok ada orang bisnis gagal terus berjalan, tapi tetap berzikir, tetap baca bismillah, baca doa, tetap melakukan sholat duha dan seterusnya. Jadi dia ini sebagai syariat bisnis. Kenapa diakui? Masih ada, ini masih kecil, saya jatuh rugi 100 juta, rugi 50 juta, 10 juta kecil. Karena masih ada yang besar, Allahu Akbar. Mental ini ya agak susah ya. Tapi itu bagus, saya belajar dari Abdurrahman bin Auf bagus. Next juga, yang terakhir. Ini rahasia sukses SOP menjadi habit adalah benar. Ketika semua tadi iman menjadi perilaku, menjadi semua, mari kita jadikan itu perilaku kita. Itu kita jadikan perilaku ya. Jadi itu semua dijadikan perilaku. Dari wujud iman yang kita setiap hari menjalankan di pasar, jualan cilok, dan di situ kita menjalankan syariat Islam, syiar Islam dan seterusnya, itu kita jadikan perilaku. Tanpa disadari perilaku kita berdasarkan iman dan Islam. Kira-kira seperti itu yang saya simpulkan. Saya kaji dalam bisnis dan Muhammadiyah besar salah satunya menjalankan konsep ini. Saya di Muhammadiyah itu hampir 10 tahun mengabdi Muhammadiyah, lama sekali ya. Jadi waktu saya kuliah di umum dulu, saya mengabdi Muhammadiyah 4 tahun sampai 5 tahun ya. Itu mempelajari salah satunya dia besar menjalankan bisnisnya seperti ini, berserikat antara pondok yang satu dengan yang lain, antara ustadz yang satu dengan yang lain dan seterusnya. Dia sukses salah satunya di sini, dan alhamdulillah dari PBNU pimpinan yang baru ini mulai mengarah ke sini. Maka di Jember itu ada gunung, ada mulai dibangun. Saya di Madura nanti ada PBNU yang baru ini kan sudah terintegrasi. Bagaimana mengkonsep iman menjadi standar bisnis. Nah itu mulai digerakkan. Jadi nanti akan dibahas di Rakernas saya besok di Jakarta, atau Pamekasan PCNU-nya memberangkatkan kayak ini. Itu sadar balasan itu tanggal 25 sampai 28 Rakernas PCNU di Jakarta. Salah satunya membahas strategi bisnis. Ya mohon maaf, bukan maksud saya menggurui, tapi ini resume saya dan saya tidak bisa menjalankan 100% juga, tapi akan mencoba. Nah, saya juga membantu dari Bukhari dan Makin Sirot pengembangan opop, ya pengembangan opop. Di luar ini saya juga lagi mengembangkan probiotik pengolahan sampah di pondok pesantren. Itu bagaimana bermanfaat, mulai sampah dikelola jadi mangkok, tanah-tanah kosong ditanami ozola dan seterusnya. Tanah-tanah yang kosong itu diberdayakan biar kita tidak dolim. Kata Utsman bin Affan itu mengatakan, ketika engkau mau memiliki tanah 1 tahun, tanah itu tidak menguntungkan apapun, itu sebenarnya kita dolim kepada Allah. Kita memiliki lahan yang tidak kita manfaatkan. Cobalah bagaimana agar bermanfaat. Kita jangan jadi dolim, dan itu menghambat rezeki kita, katanya Utsman bin Affan. Setelah saya pikir, oh iya, ternyata betul. Karena orang lain dikasih rezeki belum mau berupaya memanfaatkan tanah, ternyata kita tidak. Mengapa tidak kita kerjasama dengan orang lain untuk dikerjakan, ditanami apa saja, biar kita nggak dolim pada Allah. Itu salah satunya. Terima kasih, saya tidak bermaksud menggurui, mohon maaf kalau sering-sering masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, terutama Bapak Ustadz dan Bapak Pengurus, nama saya Sirotol Mustaqim, pengasuh Pondok Pesantren Telaga Islam, Yayasan Pendidikan dan Sosial Akbar Sejahtera. Lalu kegiatan saya menjadi pengurus sesuai di pesantren saya ada pesantren
saya mengasuh anak-anak pondok yang berasal dari anak-anak panti asuhan itu. Jadi berangkat dari panti asuhan milik sendiri, lalu dipilih menjadi pengurus panti asuhan di pengurusnya tingkat kabupaten. Saat ini saya melalui kabupaten, provinsi, RT, sekarang berada di Asia. Jadi saya mengurus anak-anak yatim yang wabil khusus Islam. Karena panti asuhan itu bermacam-macam agama. Nah, saya sekarang khusus di Islam, kantor saya di Kuala Lumpur. Jadi tugas saya di ASEAN, of yatim di ASEAN. Anak-anak tadi sudah keluar ya. Ada mau saya tanya, do you speak English? Andai kalau Arabi. Karena saya diangkat itu karena saya pada waktu itu modal saya di Teguran. Saya hatamnya Gus Dur. Jadi saya diajak ke mana-mana ke dunia ini, ke luar negeri dulu. Sekarang terulang kembali menjadi ternyata hikmahnya saya menjadi pengurus yatim Asia. Jadi saya sudah mau kunjung ke Israel, saya sudah tahu Israel. Mau kunjung ke Amerika, di Vatikan yang khusus Kristen, ternyata saya sekarang dipilih menjadi pengurus RKUB Kabupaten Tebet. Saya kalau dengan Gus Dur, Gus ini sudah malam tidur di mana? Kok repot? Tidur di gereja ini. Di gereja di mana? Iya, di gereja itu kan menjadi kantornya seperti masjid. Asalnya keluarga Musyrotol. Menurut saya, mestinya saya kuliahnya di pondok, mestinya kuliahnya saya kan ke PAI Pak ya. Tapi saya disuruh kuliah ke ekonomi. Sehingga saya sudah buka kiai lagi SD. Ternyata apa? Saya disuruh menjadi konsultan pendirian Bank NU se-Indonesia. Jadi saya diajak ke Sido, Ternate, Ambon, bahkan diajak sampai ke Timur, ke Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Pontianak dan Singkawang, Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Timur, PHI, dan Balikpapan itu dibawa ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, sampai ke Klihari. Ternyata saya tidak diajak berjuang wakilan khusus NU untuk mendirikan bank. Dulu targetnya tahun 2000 harus 2004. Ternyata tidak bisa tercapai karena orang NU rata-rata orangnya kaya, speak of English and ilmu. Duit itu tinggal PC itu bisa berdebat, bisa bergunakan. Nah, ternyata sekarang saya menjadi ketua Kopdre. Nah, Pak Yai, legalitas ini tadi yang disampaikan oleh Bapak atau Gus Dur SK, yaitu Sony ini sarjana pendidikan khusus istiqomah ketiga Al-Ustaz, tapi bisa menjalankan budaya sepertinya. Saya sejak awal mendirikan pondok pesantren, saya dengan Gus Dur disuruh mengasuh anak yatim paling sedikit 100. Dikasih makan apa Gus? Allah kaya, maafin muskilah, tak ada masalah. Jalankan, kamu hari ini jam sekian belajar seorang petani tebu yang punya 400 liter tebu, punya anak yatim 250, punya bis 28 Sidoarjo. Saya belajar nggak sampai 2 tahun, saya punya travel kendaraan
tahun 87, terus kemudian lanjut ke Surabaya, Semarang, Jakarta, Palembang sampai sekarang. Surabaya, Jember, Banyuwangi, Denpasar, NTB. Nah ini ada barokahnya Pak Kiai. Alhamdulillah, makanya saya itu dengan teman saya Kiai Mujaki, kalau mau tur dan dakwah ke Bali, ke Denpasar, mesti dari Jember itu kan, kalau ke Jember kan lewat gunung dekat, tapi tidak, kami lewat situ Bondowoso, Situbondo, langsung ke Sukorejo, ziarah dulu ke Pak Kiai asal. Terus saya sendiri juga di NU seperti Pak Imron, saya juga pengurus ketua lembaga ekonomi NU Cabang Kendal, saya 15 tahun di wilayah 5 tahun. Ya ini begini para bapak ibu sekalian. Jadi ini sudah bilang begitu. Walayahnya bisa nanti kalau ada usahanya. Sekarang pupuk ada, tapi menerima juga. Kalau ada juga, tidak kalau menerima jadi. Misalnya ini beliau ini pupuk dekat dengan gubernur. Gubernur juga menurut saya 10 tahun di lembaga NU. Itu ya usaha seperti ini legalitasnya adalah harus ada koperasi pondok pesantren. Anggotanya pertama 21 orang tidak apa-apa. Modalnya adanya, meskipun tanpa modal tidak apa-apa, yang penting ada Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fulus mafulus. Saya tembus. Al-Fulus bisa lulus dan tidak ada masalah. Nanti kalau sudah jadi seperti kompeten saya, usahanya itu travel tadi itu, sekarang travelnya ganti Isuzu, long dan pendek, soft itu sudah saya rasa ngaji dulu terus kemudian sekarang awalnya saya punya ciptaan mie itu untuk anak-anak santri itu pakai enak ya 400,000 400,000 agak ya. Lama-lama sekarang dilihat sama Bu Gubernur, ini ya tangannya seperti McTyson. Iya, begini seperti McTyson tangannya. Nah, lalu saya diberi hibah, berbekal ditanya punya pondok pesantren punya, lalu santrinya berapa, hitung waktu itu 300. Lalu sekarang diberi alat 1 hari produksi 1 ton. Kalau dulu seperti yang Ibu Koni pernah produksi kopi awal 5 kilo omset. Sekarang kabiro bayar fulus 59. Katanya orang sana yang Madura, tak sombong tenan, kocak eman jai buat, ada besinya kopi dengan. Saya ini juga keturunan Pamekasan, keluarga saya itu juga, ibu anak-anaknya juga, tapi keluarga saya tidak di Waden, Semaan, Pasan, Jinjit. Di kantor kabupaten oh kasak gitu ada baru cuma pasar JPJ terus sebuah kabupaten. Jadi kalau sudah punya kompeten Pak Yai, nanti
Kalau sudah seperti Pak Yai ini, Pak Ustadz Imran ini juga punya komponen Koperasi Pondok Pesantren Makrifat Bisnis Digital Bisnis. Pak Yai Bukhari Koperasi Pondok Pesantren Ikhlakus Sunnah. Seperti saya Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Musa. Iya Pak Ustadz. Demikian sebenarnya mereka pengurus. Nanti bersama-sama kalau waktu pendirian nanti minta zoom pakai zoom saja. Ya. Soalnya ini nanti untuk kedepannya itu uang itu jelas. Jadi itu penggunaannya ditentukan secara manajemen bagus. Terus nanti kalau punya modal itu tertentu apa itu rajin dan jujur, terus kemudian seterusnya. Nah, lalu seperti saya ini anak mondok di sana, apa Pak Yai syaratnya mondok di sini? Saya kalau ditanya bergulir, pokoknya di gedung bergulir, berangkat di sana gratis. Karena minyak itu saya belum punya mie pengering loh. Boleh tadi pengering ya di mie basah. Ini melayani pasar dari minyak hijau tiap pasar nanti. Pasar satu itu mie hijau lebih dari 50. Pasar kecil lebih dari 20. Dibuat rata-rata 30, masing-masing ambil 5 kiloan sudah 1 kintal setengah. Punya 10 pasar 1 ton setengah. Ya tidak buat 1 ton 1 kintal itu sudah dari uang masuk. Lalu kita pakai tepungnya tepung Bogasari. Bogasari kalau mau ngambil tepung di Bogasari itu diajari dulu. Ingin belajar pakai kue apa pengen buat roti mulai kelas imben sampai kelas VIP roti seperti ini diajari. Kalau sudah bisa bertanya lagi terus tidak putus-putusnya. Kalau ambil di dasar, ambil di merek Serdadu produksi gandum Sulawesi, ya sama diajari. Akhirnya anak-anak santri saya pinter diajari oleh ahlinya. Itu alatnya ya begitu. Alat itu bisa digoyong ke pondok saya dari Jakarta dari luar negeri Amerika transit di Jakarta langsung Surabaya. Saya ngambil alatnya di Surabaya. Itu tidak boleh langsung diambil. Saya harus bawa santri 15 anak. Diajari di situ sampai pinter, baru alat itu dibawa pulang. Akhirnya menjadi santri entrepreneur, anak santri yang bisa hidup mandiri. Akhirnya Pak Bupati datang melihat alatnya, didukung oleh Bupati. Jadi ini pentingnya kompeten itu. Jadi beli alat-alat itu. Terus kemudian juga termasuk punya travel itu anak santri tidak perlu sekolah di SMK berbengkelan, cukup undang bengkel yang praktek itu dengan bengkel. Anak-anak bisa mobil rusak di Semarang, kirim santri saya anak 5 dan 4 diperbaiki di sana. Travel sekarang rusak di Tabanan Bali. Lalu anak santri saya, apa sih yang rusak apa? Yang rusak klaker, yang rusak pompa ulinya macet. Nah, bisa berangkat di mana? Ini ahli Guspom, ini ahli mesin, ini ahli kabel, ini ahli satu. Akhirnya anak-anak tamat dari pondok pesantren atau goyong di rumahnya mampu mendirikan praktek langsung.
seperti alat mie ini umpama ini kok tidak bisa dikecilkan, minyak kabel semua besar, minyak itu kok besar-besar dipakai ukuran ini yang ukuran ada sedikit. Jadi ini pentingnya anak-anak belajar di pondok pesantren. Jadi tidak hanya ngaji saja, tapi juga ngaji ekonomi. Karena sampai hari ini rukun Islam yang naik haji yang kelima itu pakai uang, tidak pakai daun nangka. Kalau dimin bisa sambil guru-guru. Sekarang pakun bayar 50 juta. Dia jentik berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Kalau saya dulu begitu barokahnya pondok Tefuilun, saya menjadi ketua 13 kali. Jadi saya naik haji 13 kali sama naik bayar sendiri jadi 16 kali. Akhirnya saya kenal sama teman-teman banyak yang alumnian, teman-teman yang di Jakarta kasih makin lebih pede. Haji plus ini saya 3 bulan sekali diminta awal umrohnya. Jadi pentingnya anak-anak Pak Yai diajarkan bahasa internasional. Justru Siratal Mustaqim kami ya. Do you speak English? I speak English fluently. Jadi dalam kalau kita pernah anak kita lebih manusia. Besok ikut saya ke Vatikan. Jadi harap sepele apa gunanya? Gunanya itu kalau luar negeri bunyinya bisa berbahasa macam-macam. Seperti saya juga bisa bahasa Jepang. Saya sekarang punya anak-anak SMK. Anak SMK saya yang tidak mau kuliah, saya kirim ke guru Jepang. Arigato, terima kasih. Jadi bahasa itu penting karena sekarang anak saya SMK saya tidak mau berkuliah, silahkan kerja di Jepang. Tapi bukan pembantu, bukan TKW, tapi di sana kerja di perusahaan. Coba mau ke sini. Itu. Jadi Pak Yai nanti dikembangkan. Saya sudah sekali pondok di sini luar biasa besar. Saya bilang biasa. Jadi itu nanti kalau punya komponen nanti dapat hibah dari yang komponen nanti langsung didaftar di anggota Allah. Wan santren wan muda. Maksudnya stop pesantren bukan di stop usaha si Anda. Jadi kopi. Nah, seperti saya ini usahanya yang handal helm travel sama mie itu. Akhirnya nanti punya Allah lalu dapat hibah wa ila khamsi 50 juta untuk tahap awal. Jadi mengelola pondok pesantren untuk mengelola itu nanti selanjutnya bisa untuk mudah anak-anak dia tidak minta pada pondok. Saya yang paling banyak mengerjakan kalau pengurusnya ya para ustaz. Tapi untuk pelaksana harian tetap kita melibatkan anak-anak santri untuk mencetak santri intelektual, santri bisa mandiri. Lalu di daerah kami di Jember, pengurus pokoknya saya wakilnya Pak Sekda, Pak Yai Bukori, Pak Jember semua menjadi pengurus opok. Menjadi pengurus opok itu maksudnya berbagi tugas
Tadi Pak Bupatinya pun nanya menyetujui. Nah, kenapa ketuanya harus Pak Sekda kalau tingkat kabupaten? Karena itu Pak Sekda yang mengelola langsung tahu uang di Pemda ini punya ada. Gitu. Jadi oleh karena itu nanti dari pondok sini kalau sudah mendirikan kompeten nanti punya opop menjadi pelopor pertama mendirikan opop buat pesantren dan muda. Satu pesantren nanti punya muda. Yang nantinya saya juga begitu. Bila dekat pun di Petaberi nanti kalau punya pengering mie yang sudah dikeringkan, saya mau diberi ekspor, mau diberi daerah ekspor yang ada hubungan bilateral dengan Indonesia. Bisa mengakses dari pendanaan pendidikan. Pertama karena pesantren tidak punya NSPB, nomor statistik pondok pesantren. Kemudian yang kedua, menabikan di tahun badan, tinggal koperasinya. Koperasinya menabi lakar rapot tidak bisa diaktifkan kembali atau banyak yang terjadi karena memang dulu waktu itu semangat berkoperasinya bukan karena untuk mewadahi sebuah semangat, sebuah kesempatan berkelompok. Nah kan itu mungkin perlu ekonomi koperasi ada. Cuma memang kadang-kadang dinas koperasi dan UMKM kabupaten kota itu menganggap bahwa koperasi-koperasi ini sudah tidak bisa dibina boleh. Termasuk di Jember ada sekitar 199 koperasi yang layak mutu walayahnya. Jadi makilah 200 berdesak anggaran program satu pesantren 50 juta tidak bisa terakses di Jawa Timur ini. Karena janji bilang koperasi dan tak mau mendekat. Nah, bela-bela mereka mulai hari ini mungkin kireng Mas Ustadz Rafiuddin kayak itu yang menginisiasi kegiatan ini, dan saya yakin kemampuan beliau bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak di dinas koperasi. Selain itu kita juga ingin menyuarakan juga pada provinsi. Ada koperasi-koperasi atau pondok pesantren yang sebenarnya sudah pernah, apalagi pernah diundang di umum dan mau datang. Ini sudah luar biasa. Kalau misalkan masih ada foto semacam segala macam kirim begitu. Jadi saya kirimkan ke teman-teman di umum provinsi Jawa Timur bahwa memenuhi undangan umum entar ke Jawa Timur, entar ke Surabaya, apalagi dengan dana sendiri, dengan modal sendiri, itu akan sangat lebih diperhatikan. Insya Allah suatu istirahat orang dalam masa-masa seperti tidak ada. Cuma kita sendiri, pesantren sendiri mau diberdayakan itu tak siap, lebih ke arah itu. Nah oleh karena itu gereng hari ini kita jadikan momentum awal untuk kebangkitan perekonomian pondok pesantren khususnya di Pamekasan. Kemarin sudah dikukuhkan tim opop Bangkalan. Bangkalan namanya dikukuhkan dan mulai dari Jember, sekjen opopnya saya. Beliau wakil ketua, beliau juga wakil bulan. Makanya sebenarnya kita hadir tim opop. Nah untuk apa? Kita juga memberikan rangsangan-rangsangan, dorongan-dorongan agar pesantren-pesantren itu mau dihargai, mereka tak salah kaprah, tak salah jalan. Nah memang kita kadang-kadang ampun merasa sekolah jongkok tak perlu beropop, tak ada. Makanya kemudian tergulah pesantren yang notabene masih baru dan masih kecil kita kalau menabi berdirikan itu jauh. Cuma boleh dijadikan pendek proyeknya opop. Apa? Karena memang dari sebelum dan sesudah beropop sangat kelihatan
Menabi Amor Sidoarjo pesantren besar, sudah punya produk dan tanpa ada adanya Opor pun bisa besar. Tidak pernah tadi mereka Menabi tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Nah, melebihi daripada itu, pondok pesantren Al-Huda ini saya yakin akan menjadi rujukan nanti untuk pondok pesantren yang lain di Kabupaten Pamekasan. Nah, cara dan salah satunya, ayo kooperasinya diaktifkan. Cara dan RAT. RAT ini Menabi menjadi pengurus yang udur tak bisa digenteng. Untuk memperbaharui izin badan hukumnya, dekat itu dimin Menabi dimin kan cuma akte notaris dikeluarkan, makin untuk akte notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sami dengan yayasan. Cuma ada sebagian pesantren yang juga salah kaprah karena sudah mempunyai badan hukum yayasan, dianggapnya sudah cukup, tak perlu ngurusin badan hukum ekonominya. Padahal badan hukum ekonominya itu kan berupa koperasi, UD, CP, PT. Ya, yayasannya itu fokusnya kepada pendidikan sosial dan dakwah. Ya, itu barangkali yang nanti kita harus kolaborasi, saling kontak seluruhnya. Aku ingin membantu untuk menginformasikan ke teman-teman di Jawa Timur. Mungkin kan itu jawaban dan gula atas seluruh pernyataan, dan insya Allah beda hal-hal misalnya rokok memang Tenggul sedang mencari pabrikan rokok yang bisa diajak kolaborasi untuk memenuhi permintaan pasar dari salah satu PT Seapur bekerjasama sama Tenggul. Tenggula Bikla ini kerjasama dengan PT, beberapa PT, diantaranya adalah PT BSI-nya. BSI kan itu Berlian Sejati Indonesia. Kantor pusatnya di Sidoarjo. Itu sedang nyari produk rokok untuk disandingkan dengan produk kopi. Karena kopi bukan rokok kan pas lagi ini. Nah, ini yang sedang kita cari. Mungkin pada tantretan dari Pamekasan saya bisa kerjasama sama Tenggul untuk pengadaan produk rokok yang nanti dijual oleh PT Seapur bekerjasama dengan Nah, salah satu yang ini mungkin barangkali menjadi pembelajaran dengan wajarnya. Tenggul kan itu menjualnya macam-macam. Ajuan lewat konvensional, merek Bikla. Ajuan lewat kerjasama dengan PT. Ada 5 PT semakin saya kerjasama. PT Berlian Sejati Indonesia, PT Berkah Ihsan Gemilang. Jadi itu orang Gorontalo. Bayangkan orang Gorontalo, Sulawesi nyari kopi dan gula, itu nama mutakin karena barokah. Orang Indonesia kerja di Gorontalo, ntar coba. Nah, oleh karena itu mungkin nilai-nilai barokah kayak itu yang perlu juga ditingkatkan. Nanti boleh hati pesantren. Saya kira nanti insya Allah akan muncul sesuatu yang berbeda dari pesantren-pesantren yang lain. Kemudian kerjasama termulai dengan PT pokok berdilema itu. Dan terakhir kerjasama dengan BUMNU, Badan Usaha Milik NU. Dan itu ajuan secara retail dengan Kabupaten Jember. Insya Allah pola secara intens akan dilakukan, nanti akan dibuatkan karena itu melibatkan kepengurus pusat Nahdlatul Ulama PBNU. Insya Allah dengan Jakarta dan bulan misalnya mengabarkan bahwa teman-teman di Pamekasan siap kan bisa survei dari Jakarta. Awal BUMNU itu dibangun dan boleh salah masuk. Semakin ampun di pengurus cabang itu ada usaha bersama yang dinaungi oleh cabang NU Jember. Inisiasinya lebih masing. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan masing-masing. Tadi itu bagus ya, saya sudah dijelaskan cara distribusi. Tadi menjawab pertama bagaimana cara membuat produk, itu tertarik. Bagus itu tadi simak. Saya dulu sebelum jualan craft itu jualan ramuan Madura di internasional, saya ekspor hampir ke 30 negara.
Ramuan Madura itu terkenal di dunia. Nah tadi Sinom itu bagus, tapi ditulis Sinom Ramuan Madura. Produksi pesantren Kementerian Al-Huda. Walaupun belum ada kementeriannya branding. Bapak Ibu semua kalau punya produk silakan dimaklunkan ke pondok. Pondok ini kita bantu. Masing-masing produknya jenengan semua itu dijadikan brand Kementerian dulu. Dipasarkan melalui manajemen Kementerian karena lembaganya lebih viral. Al-Huda berdiri sejak tahun 1907 itu akan merubah persepsi banyak orang. Dan kemudian kalau di sini banyak sayur, walaupun tanahnya susah, itu bisa dikelola dengan pertanian aquaponik yang berbasis probiotik. Saya siap membantu. Jadi probiotik itu air umpama 1000 liter, ya selamanya 1000 liter itu dipakai terus, dialirkan terus. Air itu dikasih probiotik bakteri lactobacillus probiotik, dan saya bisa mengajari cara membuatnya yang berbasis selari sama susu. Itu difermentasi, itu menjadi pupuk yang sangat luar biasa, yang sangat bagus kalau sering ditaruh di dalam limbah air. Air itu mengalir terus dari karena kupon itu mengalir. Umpama di sini ada lahan besar, ditanam di paralon muter yang didorong dengan ekuator gitu ya, aerator muter terus. Jadi terus didorong air berputar. Nah itu ditanami sayur apa saja bisa, walaupun tanpa air. Saya pernah belajar ini di Cina, teknologi ini di padang pasir di Cina itu kan dijalankan dengan konsep aquaponik. Airnya tetap paling ya 1 bulan sekali ngisi. Justru air ini tidak dibuang karena sudah kita kasih bakteri-bakteri penyubur tanah. Nah, bakteri penyubur tanah salah satunya kita memanfaatkan. Kita lihat di sini daun-daunan banyak orang ternak ya. Memanfaatkan semua kotoran itu diundang dengan bakteri menggunakan maggot ya. Dipancing oleh BSF, kemudian dibuat kandangnya. Saya juga bisa membantu di situ. Dan itu menjadi bisnis saya, ya, menjadi salah satu bisnis saya juga. Di berbuat itu juga saya juga. Dan itu dijalankan juga, menciptakan produk di situ. Nah, ketika cerutu ada rokok ya, itu bagus kalau ada rokok dikemas menjadi rokok probiotik Kementerian Al-Huda. Itu digabung sama rokoknya. Nah, Wahidiyah itu kan terkenal di produk cerutu herbalnya satu-satunya, dan itu mahal. Di Madura ini boleh juga tembakau kan bagus, itu boleh dijadikan produk pondok, itu untungnya lebih besar. Ketika diramu dengan pondok pesantren yang sudah lama berdiri dan menjadi produk pesantren, nanti bisa bergabung dengan yang lain. Nah, Kementerian ini akan maju kalau semua produk masyarakat saling menyebarkan mereknya. Ini akan terjadi simbiosis mutualisme antar pesantren dan masyarakat, antara ustadz dan masyarakat dan pesantren dan seterusnya saling bersinergi. Sehingga santri-santri pun akan terlibat, wali santri akan terlibat. Ini yang terhebat yang dikelola Yayasan Wahidiyah yang ada di Jember itu hasilkan triliun hasilnya, mandiri. Itu hanya bisnis dari cerutu ya. Dari rokok, bukan cerutu, rokok herbal. Rokoknya mungkin di Madura juga beda dia. Dan menurut saya gak enak banget ya. Saya yakin di sini bisa lah buat itu. Itu hanya menang branding. Rokok itu rokok Torekoh gitu. Rokok Torekoh yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Sebenarnya hanya sugesti, menggunakan sugesti di pikiran kita, kekuatan Allah aja. Menurut dokter ya nggak ada lah rokok penyembuh kesehatan, nggak ada. Tidak ada di dunia ini rokok yang menyembuhkan kesehatan. Sama dengan kopi. Kopi di dunia itu nggak bisa menyembuhkan penyakit. Tapi kalau ada sugesti rutibul hadat ya sembuh lah. Begitu. Sugesti rutibul hadatnya. Karena tidak ada ramuan dokter yang mengatakan resep-resep dari riset-riset penelitian kopi yang menyembuhkan penyakit tidak ada. Tidak ada. Sama dengan rokok gitu ya. Tapi prakteknya orang yang bisa merokok miliknya mereka sembuh banyak. Para tentara, para jenderal sembuh. Maka dibubarkan nggak bisa ini. Karena bagiannya jenderal-jenderal gitu. Yang mirip-mirip aja itu lah. Mirip-mirip serupa-serupa aja itu gitu ya. Saya yakin di sini kalau di branding seperti itu kementeriannya akan bisa. Amin, amin, amin. Insya Allah. Asal sinergi masyarakat, ustadz dan seterusnya. Itu bantuan dan saya siap membantu. Produk-produk Madura dan pondok ini kalau saya yakin di sekitar sini banyak produksi produk ramuan Madura. Itu kalau dipasarkan secara digital booming. Kalau 1 bulan mencari 100 juta tinggal balik ke lapak tangan. Saya siap karena saya salah satu manusia digital Indonesia.
Saya ahli YouTuber, ahli TikToker, ahli programmer, ahli FB, ahli N, ahli SEO, ya. Bahkan ahli recovery DNA, bahkan ahli digital malaikat. Malaikat itu kan Bluetooth-nya versi 99 Jibril. Sekarang Bluetooth kan generasi kelima. Saya sudah riset Bluetooth malaikat itu sampai 79 kecepatan cahaya, ya. Jadi kecepatan cahaya sudah saya riset gitu ya. Sekarang 79. Dan prakteknya sekarang kan malaikat itu kan kalau bicara digital puncaknya itu Allah. Allah itu digital. Dan malaikat Jibril itu adalah yang mampu pertama membuat digitalisasi Muhammad menjadi Isra Mi'raj karena kekuatan digital. Digitalnya Jibril dengan Bluetooth berapa? 99, bayangkan. Sekarang dunia ini kan Bluetoothnya 5. Sudah sehebat ini. Bagaimana kalau Bluetoothnya Jibril diterapkan di dunia? Waduh, ya surga. Ya langsung jadi. Nah itu kira-kira seperti itu. Saya siap membantu. Secara marketing, saya siap melatih di sini. Tadi pagi saya sambil tidur itu mendengar kajian tafsir bagus itu. Kalau itu dijadikan di sini ada YouTuber rekam jejak digitalnya, bagus itu. Dan saya siap melatih itu gratis. Tadi ada ngaji, bagus ini. Ada. Oh jenengan ngajar. Nah itu saya dengar kalau sambil tidur berkantor ini. Ya ini kalau dijadikan konten kreator menjadi media dakwah itu luar biasa bagus, akan menjadi rekam jejak digital dan santri juga melihat, wali santri juga bisa. Oh kalau dilihat video, oh iya anak saya itu menjadi kebanggaan dan bisa di sini santri menjadi besar. Dan saya bisa melatih studio ini itu gratis. Kalian wifi saya tadi juga bagus, saya lihat ini bagus. Ini kalau pondok sebesar ini tidak dikasih rekam jejak digitalnya, wah ini kurang. Kebetulan saya ketua IC, salah satu IC Asosiasi Santri Youtuber Indonesia binaan Gus Miftah. Saya ketua di Jember membantu Masjid Al-Akbar. Kebetulan saya salah satu mentoring di sana. Dan itu menghibahkan pesantren yang mau gratis. Saya siap membantu mengelola ini. Biayanya nggak mahal. Untuk menjadi YouTuber sekarang cukup pakai HP. Studio ini akan baca 5 juta sudah mampu membuat studio. Sudah ada salon, bentuk sekolah apa ya. Sudah ada laptop. Tinggal nanti saya ajari filming dan seterusnya untuk memviralkan. Dan juga Bapak Ibu ngajar di live streaming, dimasukkan di channel YouTube-nya pesantren ini. Akan viral. Dan pesantren ini akan memiliki rekam jejak digital, dan rekam jejak digital itu adalah bagian daripada nanti yang diputar di akhirat. Seperti malaikat Jibril itu nanti bisa memutar rekam jejak digital. Coba, seandainya saya masuk surga, ya Allah, saya ingin hidup di zamannya Nabi Adam, bisa nggak? Bisa kan? Bisa, karena Allah punya video rekaman yang lengkap. Ya, Bluetooth-nya Allah sudah nggak